Nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah. Saya dari kelompok 6. Saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang materi ke-15 yang akan dipresentasikan. Yang tentunya dibawakan oleh teman saya, yaitu adalah Grace Aneka Londa, Firda Aulia, Jessica Desta Dwi Renanta Putri, Angelin Margaret Tambunan, Hana Fadlika, Muhammad Farhan Ramadan, Karisa Alasia Zahra, dan saya Muhammad Rizky Ardiansyah sebagai moderator. Sosial, analisis data adalah proses mengolah data yang diperoleh dari studi sosial atau survei untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang ingin diteliti. Metode analisis data dalam penelitian sosial dapat bervariasi tergantung pada pendekatan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Beberapa metode umum termasuk 1. Analisis statistik deskriptif. 2. Analisis kualitatif. 3. Analisis regresi. 4. Analisis jaringan sosial. 5. Analisis data kualitatif. 6. Analisis kuantitatif. 7. Analisis konten. Penting untuk memilih metode analisis yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, dan tujuan penelitian sosial yang ingin dicapai. Lalu, analisis data itu dibagi menjadi dua cara. Yang pertama kuantitatif, yaitu di mana peneliti ini mengambil data atau informasi dengan cara perhitungan statistik atau angka. Contohnya, seorang peneliti mengambil data tentang tinggi dan berat badan balita di Kota Depok. Lalu, yang kedua ada kualitatif, yaitu di mana seorang peneliti ini melakukan pengambilan data dengan cara wawancara. Contohnya seperti seorang peneliti melakukan wawancara di beberapa desa di Kota Depok tentang banyaknya balita yang terkena stunting. Analisis data kuantitatif. Dalam metode penelitian, metode analisis data kuantitatif sering digunakan untuk mengumpulkan sampai menganalisis sejumlah besar data. Analisis kuantitatif adalah metode komputasi dan statistik yang berfokus pada analisis matematika atau numerik dari pengumpulan data. Gambaran informasi dari data kuantitatif melibatkan pengumpulan, penyusunan, penyajian data untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektif data. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, informasi yang berharga dapat diperoleh data kuantitatif. Lalu di poin selanjutnya ada statistik diferensial. Statistik diferensial adalah metode statistik yang berguna untuk membuat inferensi tentang populasi dari probabilitas sampel. Metode ini digunakan untuk menggambarkan populasi hanya dengan menggunakan informasi dari observasi yang dilakukan terhadap probabilitas sampel dari kasus yang diambil dari populasi. Statistik diferensial memiliki dua metode yang diantaranya ada statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Statistik non-parametrik merupakan uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebuah data. Sedangkan statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parametrik statis. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman dalam tentang konteks, makna, dan pengalaman, dan seringkali melibatkan analisis naratif, deskriptif, dan interpretif. Berikut adalah beberapa jenis-jenis metode penelitian kualitatif. Yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus menyelidiki secara mendalam suatu kasus atau situasi tertentu dengan fokus pada deskripsi dan pemahaman konteksnya. Tujuannya untuk memahami fenomena atau kasus secara holistik, mendalam, dan kontekstual. Yang kedua adalah etnografi. Etnografi melibatkan observasi dan partisipasi langsung di kehidupan sehari-hari suatu kelompok atau masyarakat. Tujuannya mendapatkan wawasan mendalam tentang budaya, norma, dan nilai-nilai yang mempengaruhi kelompok tersebut. Yang ketiga adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah meneliti pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena tanpa membatasi oleh teori sebelumnya. Tujuannya adalah memahami dan menjelajahi makna subjektif dari pengalaman individu.
Yang keempat adalah historis. Historis adalah menggunakan sumber daya dan analisis untuk merinci dan menginterpretasi peristiwa di masa lalu, dan tujuannya adalah merekonstruksi dan memahami perubahan atau peristiwa sejarah dengan konteks yang mendalam. Yang kelima adalah grounded theory. Grounded theory adalah mengembangkan teori baru dari data empiris yang dikumpulkan selama penelitian. Tujuannya adalah menciptakan teori yang muncul dari data tanpa memiliki hipotesis atau kerangka teoritis yang sebelumnya ada. Yang keenam adalah participatory action research atau disingkat PAR. Dan PAR ini adalah kolaboratif antara peneliti dan subjek peneliti dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan bersama. Tujuannya adalah memperdayakan komunitas atau kelompok melalui penelitian dan tindakan bersama untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Semua metode ini adalah untuk memberikan pendekatan kualitatif yang kuat untuk memahami fenomena-fenomena manusia dan sosial secara mendalam. Dan tentu saja itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa cara-caranya. Menyusun kerangka teori, konteks penelitian adalah topik atau fakta yang dibahas dan diobservasi dalam proses penyusunan kerangka teori. Yang pertama ada proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini adalah langkah utama yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam menyusun kerangka pemikiran. Data yang dicari ini ada dua. Yang pertama ada data primer, yang kedua data sekunder. Data primer ini data yang biasanya datang dari sumber utamanya, bisa dari orang yang mengalami, saksi mata, atau semacamnya. Sementara data sekunder ini data yang datang dari penelitian orang atau penelitian yang sudah ada, sebagai contoh jurnal, berita, ataupun buku dan website. Yang kedua, ada klasifikasi data dengan menggunakan teori yang relevan. Langkah ini digunakan untuk memastikan proses penyusunan kerangka teori itu tetap pada teori yang relevan dan bisa menyaring mana kira-kira topik ataupun informasi yang sesuai dengan apa yang diteliti. Yang ketiga ada menyusun kerangka dengan model peta konsep. Peta konsep itu fungsinya untuk menjadi perantara ataupun alat yang akan menghubungkan antara data-data yang sudah melalui proses klasifikasi data. Hal ini akan mempermudah proses penyusunan kerangka teori dengan menjelaskan data-data dari peta konsep dan menyatukannya berdasarkan teori yang relevan. Plagiarisme. Kemudian berikutnya adalah plagiarisme. Menurut KBBI, plagiarisme adalah penciplakan yang melanggar hak cipta. Plagiarisme dapat dibedakan menjadi jenis-jenisnya. Jenis-jenis plagiarisme dibedakan menjadi 5. Plagiat verbatim yaitu plagiat kata demi kata, plagiat frase kunci yaitu plagiat kata kunci atau frase kunci yang dikembangkan dalam suatu kalimat tanpa menggunakan sumber rujukan. Yang ketiga, patchwork plagiarisme yaitu mengambil karya orang lain dari berbagai sumber tanpa menggunakan sumber aslinya, sumber rujukannya atau sumber aslinya. Yang terus ada plagiat struktur gagasan yaitu mengambil gagasan orang lain dan mengubahnya dengan kata sendiri atau kalimat sendiri tanpa menggunakan sumber rujukan. Yang terakhir adalah self plagiarisme yaitu menggunakan, mengambil dan menerbitkan kembali karya miliknya sendiri tanpa menggunakan sumber karya miliknya sendiri. Terus cara menghindari plagiarisme dapat dilakukan 3 cara. Yaitu cara pertama, cantumkan sumber data atau informasi, bisa dicantumkan di daftar pusaka makalah. Yang kedua, mengutip sesuai prosedur, bisa menggunakan body note atau footnote. Yang terakhir, cek plagiat menggunakan aplikasi digital dan ahli. Yang sedang populer saat ini adalah menggunakan Turnitin. Apa
Apabila ingin meminimalisir data atau informasi, dapat menggunakan kutipan di makalah. Sekian, terima kasih. Etika penelitian. Yang pertama adalah mengutip dengan benar. Jenis-jenis kutipan. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang adalah kutipan kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri dengan jarak 5 ketuk spasi dari margin kiri dan tetap dalam jarak 1,5 spasi seperti teks. Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan. Lanjut, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan ide atau konsep orang lain yang dikutip menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Selanjutnya ada mempersingkat sumber kutipan. Yang pertama dengan cara pemakaian ibid, yang artinya pada tempat yang sama digunakan apabila penulis mengutip dari sumber yang sama dan tidak diselingi sumber kutipan lainnya. Yang kedua, pemakaian opcit atau opre citato, yang artinya dalam karangan yang telah disebut digunakan apabila penulis mengutip pada sumber yang pernah disebut sebelumnya di halaman lain dan diselingi oleh sumber kutipan yang lain. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kurangnya, dan terima kasih karena telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.